Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr siyam, marhaban ya syahrul mubarak. Selamat datang bulan suci Ramadan. Selamat datang bulan yang di dalamnya diwajibkan berpuasa untuk orang-orang yang beriman. Dan selamat datang bulan yang penuh dengan keberkahan. Selamat datang bulan yang diagungkan oleh yang maha agung, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, dan yang dipuji oleh yang maha terpuji. Para pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam hanya untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan suci Ramadan ini, kita akan mencoba untuk mengangkat kisah-kisah yang sangat luar biasa, yang menjadi inspirasi untuk kita, mendorong kita untuk kemudian bisa berbuat hal-hal yang positif, melakukan amal saleh di dalam hidup dan kehidupan ini. Pemirsa sekalian, masih bersama saya nantinya 30 menit ke depan, yaitu Abdurrahman Jailani atau yang biasa disapa dengan Ujai. Dan insya Allah nanti saya juga akan ditemani nih. Bukan hanya saya sendiri, tapi teman-teman saya. Cuman saya lagi nunggu nih. Dari tadi belum ada yang datang juga gitu loh. Mudah-mudahan dah, kita tungguin aja gitu kan. Nah, waalaikumsalam, ini dia teman-teman saya nih. Waduh, salah itu. Mestinya ke saya, bukan ke ente. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lah, salah lah. Masuk kemari dulu Ustaz. Oh begitu, berurutan dulu. Nah, siap. saya pulang sana Ustaz. Kalau ke sono, jin namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung kalau ini Yang benar, bagus. ya kan? Itu namanya teman yang cerdas. Kalau dibilang murid, murid yang berakhlakul karimah. Yang Oh, lainnya kagak. Oh ya, maaf. Ya. Akhlakul karimah aja Ustaz. Page-nya belum. Oh, masih kreditan ya? Kian banget dah lu. Baju kokonya cemak juga ya. Kalau mau Kenapa kata-kata suka pas. Ya baik para pemirsa sekalian, sebelumnya saya akan mengenalkan dulu nih teman-teman saya. Ya, siapa namanya? saya dari 3 kali puasa 3 kali lebaran, tetap nama saya Takur Patroli. Masya Allah. Antum? Adam Patroli. Adam Patroli. Nih yang Saya. paling Erwin Patroli. tandain aja mukanya para pemirsa ya. Nah ini. Kalau saya Uci Brother Patroli. Oh, si brother Patroli. Sesuai mukanya ya. 1003. Nah baiklah para pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang kita akan mengangkat sebuah tema nih. Ya, tema untuk sekarang ini mengenai persoalan yang berkaitan dengan puasa. Bicara puasa, secara bahasa di dalam ilmu fikih, ya, itu adalah al-imsaku, menahan. Artinya apa pemirsa? Menahan. Adapun secara istilah yang namanya berpuasa al-imsaku minal ukli wa syurbi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Tahu nggak artinya? Artinya belum saya kasih tahu masalahnya, gitu kan? Jadi mesti dikasih tahu dulu. Iya, Ustaz. Jadi yang namanya puasa yaitu menahan. Menahan dari apa? Menahan daripada makan, minum, lalu kemudian dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari beserta niat. Itu puasa di dalam bulan suci Ramadan. Oh gitu Ustaz. Dari kesimpulan ini atau dari pengertian ini bisa kita sama tahu ternyata kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlapar-lapar. Waduh. Kenapa? Kalau Erwin nggak bisa lapar, Pak. Namanya makan, tapi yang gratisan. Makanya Ya. katanya kondangan orang. Modalnya 2.000 makannya lebih dari 2.000. Kadang-kadang kalau makan di warteg, makan bakwan 4, amplopnya 2. Tapi kan amplopnya gede, Kur. Amplop isinya uang. Ya, isinya kertas doang. Tapi Pak Ustaz, kenapa kita harus menahan lapar di bulan Ramadan? Nah ini dia, harus ada apa namanya penjelasan lebih lanjut Ya. dan yang mesti sama kita pahami para pemirsa sekalian adalah apa? Bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah yang terkandung. Begitu pula kenapa kita harus berlapar-lapar di dalam berpuasa. Mendengar kalimat ini kita juga mungkin mengingat ada satu lagu. Wah, Ya kan? Berlapar-lapar
Kenapa kita harus berlapar-lapar dalam berpuasa? Kenapa, Ustaz? Nah, itu yang menjadi masalahnya. Dan ini yang mau dijelaskan. Oh, gitu. Tentang persoalan ini ada kisah yang menarik, saudara. Wah. Nah, kisah ini berawal di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Khalifah Umar bin Al-Khattab ini merupakan khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lagi muter-muter ya untuk memeriksa rakyatnya, ternyata pada saat itu dia menemui dan mendengar ada anak kecil yang sedang menangis. Oh gitu. Kenapa dia menangis? Dilihat oleh Sayyidina Umar, diintip oleh Sayyidina Umar, lalu kemudian Sayyidina Umar saking penasarannya, akhirnya beliau memberi salam dan masuk tanya, ada apa gerangan wahai ibu? Kenapa anak-anak engkau ini menangis? Ini lantaran anak-anak saya sedang lapar. Lo bukannya kesampean sedang masak katanya gitu kan? Itu yang dimasak apa? Itu yang saya masak. Ternyata para pemirsa sekalian apa? Ternyata hanya batu dengan air untuk menipu anaknya. Maksudnya menipu apa? Supaya anaknya nggak nangis melulu. Sedih, kesian karena memang tidak ada apa-apa. Lalu pada akhirnya dia bilang apa? Dia bilang bahwasannya ini lantaran Sayyidina Umar ibn Khattab sebagai khalifah yang nggak adil, nggak memperhatikan rakyatnya yang kelaparan. Sedih mendengar itu Sayyidina Khalifah, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan pada akhirnya beliau bertekad untuk membantu anak tersebut. Gitu. Gimana dia membantu? Akhirnya dia pulang, lalu kemudian dia ambil sekantong gandum untuk dibawa ke tempat tersebut. Nah, bagaimana terusannya? Nanti setelah ini akan kita lanjutkan. Nah, baik pemirsa. Tadi Pak Ustadz kan bercerita ibu itu lagi ngerebus batu nih. Pak Ustadz, kebetulan saya lagi pencet klik nih, siapa tahu jadi pengalaman. Iya. Ngomong-ngomong batu akhirnya empuk juga nggak Pak Ustadz? Apa sih? Jadi kalau bicara yang namanya batu, sampai kapanpun itu batu kagak bakalan bisa empuk. Cuma gitu. Masalahnya apa? Dia merebus batu itu cuma mau nipu anaknya. Kalau emak nih sebenarnya lagi masak, makanya disuruh sabar. Saking sedihnya, anaknya mau makan kagak ada makanan. Akhirnya kalau kita lanjutin cerita yang tadi itu, Sayyidina Umar pulang, para pemirsa sekalian. Balik. Untuk apa? Bukan balik lalu kemudian nggak kembali lagi. Dia kembali lagi mengambil sekantong gandum yang dia bawa sendiri. Padahal sahabatnya itu tidak mau melihat Sayyidina Umar itu bawa. Kenapa? Ini bukan orang sembarangan. Sayyidina Umar ini siapa mereka? Siapa beliau? Beliau ini adalah khalifah. Beliau ini adalah presiden, ya, pimpinan satu negara. Tapi karena memang beliau ingin menunjukkan kepada rakyatnya bahwa beliau peduli, beliau yang bawa langsung. Akhirnya dibawa pemirsa. Setelah dibawa diberikan. Sebelumnya padahal udah dicaci maki nih. Ini lantaran Umar nih kagak adil, Umar zolim. Umar tidak memperhatikan rakyatnya. Sampai Sayyidina Umar mendengar itu sedih pemirsa sekalian. Coba kalau misalkan ente mau nolongin orang, terus kemudian tahu-tahu sebelum nolongin dimaki-maki duluan. Jadi kagak kira-kira? Ya. Kalau saya saya lempar pakai batu, Ustaz. Nah, kan gitu. Batu ikan udah digoreng. Empuk. Jadi masalahnya apa? Artinya bahwa beliau sebagai satu pemimpin dalam Islam mencontohkan akhlak yang sangat luar biasa. Tetap memberikan kebaikan, tetap memberikan daripada manfaat kepada orang lain. Enggak diambil hati. Itu introspeksi buat diri sendiri. Dan ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Sebagai siapa? Dia orang-orang yang mempunyai anak-anak buah, rakyat, khususnya dalam bahasa sederhananya para pejabat lah. Ya kan? Agar bisa meniru dan mencontoh Sayyidina Umar ibn Khattab tersebut. Akhirnya didatangi oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, dikasih gandum, dikasih makan, girang. Sedangkan ada teman tahu-tahu yang datang nih. Dalam satu riwayat tersebut, kalau tidak salah yang datang Sayyidina Ali. Ditegur Sayyidina
Umar. Ah. Ya Umar, ya Allah kenapa? Kok maksain diri banget? Biarin yang lain. Kan masih banyak ajudan-ajudan yang bisa ngebawain. Kaget ini orang tua. Loh, ternyata yang dari tadi saya maki-maki, saya caci maki, Sayyidina Umarnya dia gitu loh. Sedih akhirnya sampai-sampai minta maaf. Tapi apa kemudian pada akhirnya disikapi atau sikap daripada Sayyidina Umar Ibnul Khattab, para pemirsa sekalian, beliau memaaf. Nah, dari kisah ini apa sih yang bisa kita ambil sebetulnya, gitu kan? Nah, bahwa puasa mengajarkan kepada kita untuk apa? Bahwa ketika kita lapar, maka kita harus punya rasa di dalam diri peka terhadap lingkungan, terhadap saudara-saudara kita yang ada di kanan kiri kita. Kalau misalkan kita sekarang ini lapar, oh kemarin orang-orang yang lagi dalam bulan tidak berpuasa, nggak diwajibkan puasa, ada yang lapar juga. Sehingga pada akhirnya apa? Kita harus membantu mereka, karena mereka adalah saudara-saudara kita. Ya. Kita diwajibkan untuk berpuasa itu dari umur berapa? Berbicara diwajibkan puasa itu sudah barang tentu. Bukan hanya puasa, tapi segala perintah ibadah yang diwajibkan kepada hambanya pada saat telah balik. Balik, bukan balik kanan, balik kiri, bukan. Tapi balik, yaitu telah sampai umurnya. Nah, Ustaz, pertanyaan saya, kira-kira menurut Ustadz nih, Ya. balik itu umur yang berapa tahun, Ustaz? Kalau balik itu sudah mukallaf. Mukallaf. Mukallaf itu artinya para pemirsa orang yang sudah terkena beban dalam menjalankan ibadah atau perintah agama. Gitu. Nah, umur berapa? Kalau untuk perempuan, ketika dia mendapatkan haid. Kalau laki-laki, mimpi basah. Nggak usah ditanya lagi apa mimpi basahnya. Ya, dia udah paham. Gitu kan? Nah, ini yang harus sama kita ketahui. Kembali lagi sekarang kita sama cerita tadi dah. Iya. Jadi, bahwa puasa kita diperintahkan, lalu merasakan kita lapar, merasakan dahaga, sekali lagi untuk apa? Untuk supaya kita peka terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, mau berbagi, gitu ya, bahwa harta yang kita punya ada hak orang lain, bahwa yang ada pada diri kita juga menjadi hak orang lain. Jangan serakah, jangan rakus. Puasa merupakan tarbiyah buat kita. Makanya dikatakan syahrul tarbiyah, yaitu bulan apa? Bulannya pendidikan. Nah, pendidikan dalam masalah ini adalah gimana? Yaitu pendidikan agar kita menjadi manusia yang peka terhadap saudara-saudara kita, yang mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi, yang betul-betul dapat menghargai orang lain, manusia yang lainnya, dari apa yang kita punya. Makanya tuh, kalau bulan puasa, banyak orang ngasih sedekah, sama yatim piatu, ya kan, sama orang-orang jongkok, fakir apa, itu merupakan buah dari kepedulian dan tarbiyah pendidikan dari apa pemirsa? Dari puasa itu sendiri. Oh gitu, Tapi Ustaz. banyak kan nih ketika bulan puasa banyak beramal, bersedekah. Tapi ketika bulan puasa ini udah habis, biasa-biasa aja tuh. Itu gimana tuh? Nah, ini menjadi persoalan. Makanya puasa itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan apa? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang Iman. Kalau seseorang menjalankan ibadah dengan penuh keimanan, dengan penuh kepercayaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, justru bulan Ramadan itu menjadi tempaan buat dirinya. Tarbiyah tadi kembalinya. Gitu. Nanti bulan ke depan, di luar bulan suci Ramadan, akan mampu menjadi orang yang lebih baik lantaran modalnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutin ntar. Nanti sabar, kita lanjutin setelah pesan-pesan yang berikut ini. Nah, sekarang tadi kan udah dijawab. Iya, Ustaz. Sekarang Ustaz mau punya cerita lagi nih.
Bukan mau punya cerita, mau cerita. Oh, cerita, gitu ya. Saya mau ngusir. Jangan kalau ngusir kesianan. Muka Eve soalnya udah muka diusir. Gitu. Nah, sekarang saya punya cerita tambahan lagi untuk menguatkan tema kita pada kesempatan hari ini. Masalah kenapa kita harus berlapar-lapar. Tadi kan kita sudah dapat tuh sebetulnya tuh. Betul, Ustaz. Tapi untuk sebagai penekanan untuk kita agar kita lebih bersemangat lagi berbagi. Sampai pentingnya kita harus peka terhadap lingkungan kita, saudara-saudara seiman kita. Iya. Ada satu kisah cerita yang menarik di mana seseorang dia itu pergi haji, lalu dia nggak jadi pergi haji, tapi kemudian para malaikat mengatakan bahwa dirinya mendapatkan haji yang mabrur. Bingung nggak? Bingung, Ustaz. Jadi pergi hajinya enggak, tapi mendapatkan predikat haji mabrur. Bagaimana ceritanya para pemirsa sekalian? Jadi ketika seorang ulama tertidur, gitu kan, di saat dia selesai menjalankan ibadah haji, dia bermimpi. Ini yang namanya para malaikat sedang saling berdialog. Iya. Kata satu malaikat bilang, dari ribuan yang sekarang ini pergi haji, kayaknya belum ada yang mendapatkan predikat haji mabrur. Iya ya, gitu kan. Jawab satu malaikat yang lain. Tapi malaikat yang lain mengatakan, oh enggak, gitu kan. Tapi ada satu manusia yang mendapatkan predikat haji mabrur. Loh gimana? Loh semuanya yang ada di sini nggak mendapatkan predikat haji mabrur kok? Kok masih ada? Sampean bilang orang yang mendapatkan predikat haji mabrur, katanya gitu. Justru itu uniknya, kata malaikat yang satu lagi jawab, bahwa orang ini mendapatkan predikat haji mabrur karena dia tidak menjalankan haji pada tahun ini. Nambah bingung lagi. Loh, kenapa kok bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan yang seperti itu? Akhirnya disebutkanlah nama, terbangunlah siapa? Yaitu ulama yang tadi tertidur. Pada akhirnya kemudian nggak panjang lebar, dia berpikir, akhirnya beliau menghampiri ya tempat orang tersebut yang di dalam mimpi tersebut sebetulnya sudah dikasih tahu. Fulan namanya, lalu kemudian tempatnya di mana, tinggalnya di mana, pokoknya alamatnya lengkap. Akhirnya dihampiri. Singkat cerita datang. Ditanya nih, saya bermimpi begini, dan di dalam mimpi saya nama orang tersebut yang disebutkan sama malaikat sampean. Nah sekarang saya mau tanya, kenapa sampean mendapatkan predikat haji mabrur? Apa amalannya? Pikir punya pikir pemirsa. Akhirnya dia katakan, saya tidak punya amalan apa-apa. Selain saya berusaha menabung untuk pergi haji sehingga terkumpul uang untuk pergi haji. Padahal dia ini tukang sol kerjaannya. Di depan masjid Damaskus. Masya Allah. Lalu kemudian akhirnya apa? Ketika saya ingin pergi haji, ada tetangga saya yang memakan bangkai katanya. Bangkai itu nggak boleh loh. Jadi mencium bau makanan sang istrinya karena istrinya ini sedang ngidam. Oh gitu. Mau katanya bau masakan tersebut. Dicarilah masakan tersebut sampai pada satu rumah. Lalu ketika dia minta nggak boleh. Loh kenapa nggak boleh? Kalau buat Anda tidak boleh. Haram. Tapi kalau buat saya boleh. Kenapa? Karena saya miskin. Saya tidak ada makanan lagi. Bahwa daging yang saya makan adalah bangkai. Sedangkan hakikatnya bangkai tersebut memang tidak boleh dimakan. Akhirnya terenyuhlah hatinya. Akhirnya yang tadinya dia mau berangkat haji, lalu uangnya semuanya diberikan kepada fakir miskin tersebut. Luar biasa. Dan sampai pada akhirnya itulah yang membuat orang tadi dia mendapatkan predikat haji mabrur walaupun dia tidak melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Nah, ini yang sangat luar biasa. Nah, lalu apa nih sekarang yang menjadi kesimpulan buat kita pada kesempatan hari ini? Oh gitu. Pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, bahwa puasa betul-betul sebetulnya menjadi sebuah ibadah yang mendidik kita untuk betul-betul punya rasa dan merasa kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mengajarkan supaya kita nggak acuh tak acuh. Mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada mereka. Bahwa kita hidup di sini bukan sendirian. Tapi ada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Mengajarkan kita dermawan, peduli. Sehingga ketika dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah yang beriman tersebut, maka hamba itu akan menjadi hamba Allah yang dermawan. Dan hamba Allah yang dermawan
Kata Nabi Muhammad SAW, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nas. Orang yang dermawan, yang peduli kepada orang, yang baik hatinya, yang mudah mengulurkan tangannya adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, dan jauh dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang bakhil, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, bahkan dekat dengan api neraka. Oleh karenanya, inilah kesimpulan yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat buat kita. Puasa adalah merupakan ibadah yang mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sekian pada kesempatan hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.